Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengisahkan seorang sufi yang bernama Abu Sa'id Al-Kharraz. Abu Sa'id Ahmad bin Isa Al-Kharraz dari Baghdad merupakan seorang tukang sepatu. Ia telah berjumpa dengan Dunun Al-Misri dan bersahabat dengan Bishr Al-Hafi dan Sari As-Saqati. Dialah yang dianggap telah merumuskan doktrin mistik mengenai kelepasan dari sifat-sifat manusiawi dan kelanjutan di dalam sifat-sifat ilahi. Banyak buku-buku yang telah ditulisnya dan sebagian di antaranya masih bisa ditemukan pada saat ini. Mengenai tanggal kematiannya belum bisa dipastikan. Mungkin antara tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi dan 286 Hijriah atau 899 Masehi. Abu Sa'id Al-Kharraz dijuluki sebagai lidah sufisme. Dia mendapat julukan demikian karena tidak seorang pun di dalam golongan sufi yang bisa menjelaskan kebenaran mistik seperti dia. Dia telah mengarang 400 buku dengan tema disasosiasi dan kekokohan dari segala macam pengaruh. Dan sesungguhnya dia adalah seorang tokoh yang sulit dicari tandingannya. Abu Sa'id Al-Kharraz berasal dari Baghdad, pernah bertemu dengan Dunun, dan bersahabat baik dengan Bishr dan Sari As-Saqati. Dialah tokoh sufi yang pertama sekali mengemukakan teori kelepasan dan kelanjutan dalam pengertian mistik dan memadatkan keseluruhan doktrinnya ke dalam dua istilah ini. Teolog-teolog tertentu penganut eksoterik tidak setuju dengan ajaran-ajarannya yang pelik itu dan menuduhnya telah berbuat fitnah karena ucapan-ucapan tertentu yang mereka jumpai di dalam karya-karyanya. Terutama mereka mengecam kitab rahasianya yang khususnya satu bagian buku itu yang tidak bisa mereka pahami sebagaimana yang seharusnya. Di dalam bagian itulah Abu Sa'id mengatakan, seorang hamba Allah yang telah kembali kepada Allah mentautkan dirinya kepada Allah dan berada di dekat Allah, maka ia sama sekali lupa kepada dirinya sendiri dan segala sesuatu kecuali Allah. Sehingga apabila engkau bertanya kepadanya apa yang dicarinya, maka tak sesuatu pun jawaban yang diucapkannya kecuali Allah, Allah. Bagian lain di dalam karya-karya Abu Sa'id Al-Kharraz yang sering dikecam adalah pernyataannya berikut ini. Bila kepada salah seorang di antara tokoh-tokoh sufi ini ditanyakan, apakah yang engkau kehendaki? Maka jawabnya, Allah. Bila dalam keadaan seperti ini, setiap anggota tubuhnya bisa berkata-kata, maka semuanya akan mengatakan Allah, Allah. Karena setiap anggota dan sendi-sendi tubuhnya telah bermandikan nur Allah, sehingga ia pun hanyut ke dalam Allah. Begitu dekat ia kepada Allah sehingga tak seorang pun bisa mengatakan Allah di depannya. Karena segala sesuatu yang bergerak dari realitas kepada realitas dan dari Allah kepada Allah. Karena bagi manusia kebanyakan tidak sesuatu jua pun berasal dari Allah, maka bagaimanakah mereka bisa mengucapkan Allah? Disinilah semua akal dari manusia-manusia yang berpikir berakhir di dalam ketakjuban. Abu Sa'id Al-Kharraz pernah pula berkata, kepada semua manusia diberi pilihan
berada jauh atau dekat dari Allah. Aku sendiri memilih berada jauh dari Allah, karena aku tidak kuat menanggungkan beban kedekatan itu. Luqman juga pernah berkata, "Kepadaku diberi pilihan, kebijaksanaan atau kesanggupan untuk melihat kejadian di masa mendatang. Aku memilih kebijaksanaan karena aku tidak kuat menanggungkan beban dari kesanggupan melihat ke masa depan itu." Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan mimpi-mimpi berikut ini. Pada suatu ketika aku bermimpi, dua malaikat turun dari langit dan bertanya kepadaku, "Apakah kesetiaan itu?" Aku pun menjawab, "Memenuhi perjalanan dengan Allah." "Jawabanmu benar." Malaikat-malaikat itu berkata dan keduanya terbang lagi ke atas langit. Kemudian aku bermimpi bertemu dengan Nabi. Ia bertanya kepadaku, "Apakah engkau mencintaiku?" Aku menjawab, "Cintaku kepada Allah membuatku tak sempat mencintaimu." Kemudian Nabi berkata, "Barang siapa mencintai Allah, sesungguhnya ia mencintaiku pula." Dalam sebuah mimpi yang lain, aku bertemu dengan iblis. Aku mengambil sebuah tongkat untuk memukulnya, tetapi seketika itu juga terdengar olehku seruan dari langit. Ia tidak takut kepada tongkat itu. Yang ditakutinya adalah cahaya di dalam hatimu. Kemudian aku berkata kepada iblis, "Kemarilah." Si iblis menjawab, "Apalah dayaku terhadapmu? Engkau telah menancapkan sesuatu yang dapat kugunakan untuk menyesatkan manusia." "Apakah itu?" tanyaku. "Dunia," jawabnya. Kemudian ketika meninggalkanku, ia menoleh ke belakang dan berkata, "Ada suatu hal kecil di dalam diri manusia yang dapat kugunakan untuk mencapai tujuanku." "Apakah itu?" aku bertanya. "Duduk bersama dengan para remaja," jawab iblis. Ketika berada di Damaskus, sekali lagi aku bertemu dengan Nabi di dalam mimpi. Sambil ditopang oleh Abu Bakar dan Umar, Nabi menghampiriku. Ketika itu aku sedang menyenandungkan sebait syair sambil menepuk-nepuk dada. Nabi berkata kepadaku, "Keburukannya lebih besar dari kebaikannya." Yang dimaksudnya adalah bahwa seseorang jangan suka bersyair. Abu Sa'id Al-Khudri mempunyai dua orang putra. Salah seorangnya telah meninggal dunia. Pada suatu malam, Abu Sa'id Al-Khudri bermimpi bertemu dengan putranya yang telah meninggal dunia itu. "Nak, apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu?" Abu Sa'id Al-Khudri bertanya. "Dia membawaku ke hadiratnya dan banyak memberi kebahagiaan kepadaku," jawab putranya. "Nah, berilah aku petua." Abu Sa'id Al-Khudri memohon kepada anaknya. Putranya menjawab, "Ayah, janganlah berpikiran suram mengenai Allah." "Lanjutkanlah," pinta Abu Sa'id Al-Khudri. "Ayah, jika kukatakan, niscaya engkau tidak akan sanggup melaksanakannya." "Aku bermohon kepada Allah untuk menguatkan diriku," jawab Abu Sa'id Al-Khudri. "Ayah, jangan biarkan sehelai benang pun memisahkanmu dari Allah." Diriwayatkan bahwa selama 30 tahun sejak ia bermimpi itu hingga wafatnya, Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah melupakan mimpinya itu. Demikianlah kisah seorang sufi, Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.